Halo teman-teman, selamat datang di Info Sejarah dan Budaya. Saya bakal sharing tentang makam Jaya Sampurna dan Gajah Handaru putra-putranya Dharma Satyajaya Warunadewa atau Dewa Warman V, Raja Salakanagara kelima, antara tahun 252 sampai 276 Masehi. Terang silsilahna sareng ieu na. Iya, Iya, pada dasarnya panginten sakilas ieu mah nya da urang mal bisa mendetil sebab kehidupan baheula kadang kala kehidupan bahari jeung ayeuna mah panginten benten cuma panginten dinu agama anu katampi dinu sejarah nasional oge sejarah panginten babat Sunda oge babat Sunda ngan aya biasa teh dibuka panginten dinu abad ke-3 ya nyata tahun 52 atau 56 sekat atau nabi panginten tahun 5 ya tahun 250 genep Masehi tapi langkung kaditu nama sarasana nemutkeun ayeuna nama 110 ya. Jadi antawis panginten didiknya ngadeg dia generasi kelima di dinasti panjang kerajaan Medang Kemuliaan anu ramana panginten Eyang Jaya Diningrat ibuna panginten Kanjeng Ibu Kanjeng Ibu Sri Nur Cahaya nya gaduh panginten murangkali nyata Eyang Jaya Sampurna ieu makomna ya anu kadua panginten wargina teh Eyang mana di daerah Gunung Siung rasa anu katilu panginten Eyang Banas Banten daerah Banas Banten Songyang ras Eyang Prabu Daniswara di Pangkalan 22 ras panginten Kanjeng Eyang Kiai Rara Sakti panginten di daerah Amit Situraja tau kami anu bungsu nama Kanjeng Eyang Syahia istrinya dasan panginten kepala. Bila mendengarkan penjelasan juru kunci makam, mengenai nama Laras Sakti ditambahkan Kiai di depan namanya dan penambahan gelar Syekh di depan nama Sanyak tidak tepat, sebab kerajaan Medang Kahyangan yang didirikan sekitar abad ke-3 Masehi oleh 7 orang putra-putranya Dharma Satyajaya Warunadewa atau Dewa Warman V, Raja Salakanagara antara 252 sampai 276 Masehi, jauh sebelum agama Islam pertama kali muncul di Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad kepada penduduk Mekah. Makam Jaya Sampurna, Tumenggung Indrasari dan Gajah Handaru berlokasi di Gunung Susuru Parigi, berada di antara wilayah administrasi Desa Sukajaya dan Kelurahan Pasanggerahan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang dengan ketinggian gunung bervariasi 650 sampai 665 di atas permukaan laut. Dari atas wilayah Gunung Susuru tersebut kita dapat melihat keindahan dan keasliannya pemandangan Kabupaten Sumedang. Untuk menuju ke arah lokasi situs ini dari perempatan Tugu Mahkota Binokasi kita terus mengendarai kendaraan lurus ke arah selatan, di pertigaan Jalan Desa ke lingkungan Parigi Kelurahan Pasanggerahan, kita belok kiri melewati Jalan Peladangan dan Perkampungan dan terus naik menanjak ke lokasi Gunung Susuru di mana situs makam berada. Perjalanan menuju situs makamnya cukup melelahkan karena kita harus menanjak pasir atau gunung susuru. Vegetasi yang terdapat di sekitar situs antara lain pohon karut, nangka, aren, pisang, bambu, jengjing, mahoni. Situs Gunung Susuru ini berupa struktur yang tersusun dari batuan andesit yang menyerupai punden berundak. Kondisi situs pada struktur bangunannya masih utuh, namun pada situs makam Jaya Sampurna yang ditandai dengan sebuah batu andesit yang cukup besar, telah mengalami perubahan sudah dipelur dengan tembokan semen dan pasir. Situs sangat perlu dilakukan penelitian, karena banyak struktur bangunan yang tertutup tanah. Situs ini sungguh menakjubkan, karena di area puncak terdapat banyak sebaran struktur batu yang tertata. Situs ini sangat menarik dan menyimpan misteri. Namun siapa yang dimaksud Jaya Sampurna, Tumenggung Indrasari dan Gajah Handaru yang situs makamnya berada di Gunung Susuru Parigi Kelurahan Pasanggerahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang tersebut? Mungkin banyak yang tidak tahu sejarahnya.
Baik, kita ulas sejarahnya dari awal tentang keberadaan Kerajaan Salakanagara. Silahkan simak sampai akhir video ini. Kerajaan Salakanagara adalah kerajaan yang bercorak Hindu pertama di Jawa Barat yang didirikan oleh Dharma Lokapala Aji Raksagapura Sagara atau Dewa Warman pada tahun 52 Saka atau tahun 130 Masehi. Diriwayatkan sebelum menjadi kerajaan, wilayah Salakanagara pada awalnya diperintah seorang kepala juru labuan setempat, yaitu Akitirem atau Sang Aki Luhur Mulia, atau Kisanata putranya dari Kisrengga, Kisrengga putranya Sariti Warawiri, Sariti Warawiri putrinya Aki Bajul Pakel. Akitirem yang menjadi juru labuhan sekitar tahun 78 sampai 130 Masehi di Pandeglang, Banten menikahkan putrinya Pohaci Larasati dengan Dharma Lokapala atau Dewa Warman I Raja Salakanagara ke-1 yang berkuasa antara 130 sampai 168 Masehi dan berasal dari Palawa di India Selatan, yang kemudian menggantikan Akitirem. Setelah Akitirem meninggal pada tahun 130 Masehi, kekuasaannya kemudian diteruskan oleh menantunya, Dharma Lokapala, yang dinobatkan sebagai Raja ke-1 Salakanagara. Dharma Lokapala adalah pendiri dan sekaligus menjadi raja pertama Kerajaan Salakanagara, yang berkuasa antara 130 sampai 168 Masehi, dengan gelar Dharma Lokapala Aji Raksagapura Sagara, atau dikenal dengan nama Dewa Warman I. Konon pada awalnya Dharma Lokapala merupakan duta keliling kerajaan Palawa dari Barata India ke negeri-negeri di Nusantara, dan juga negeri-negeri lainnya, seperti Sanghyang Hujung, kemudian Sopalanagari, Yawananagari, kemudian Shangkanagari negeri Cina, dan negeri Abbasid dengan tujuannya persahabatan dan hubungan jasa dan perdagangan dengan negara-negara yang didatangi. Adapun Maharaja Wangsa Palawa ialah sanak keluarganya yang berkuasa di negaranya, yaitu Raja Wangsa Palawa di bumi Bharatawarsha. Sementara Dharma Lokapala di Salakanagara menjadi raja sebagai penguasa lautan barat, sebab di situ banyak perahu dari barat menuju timur, dari timur menuju barat, berhenti sementara. Kemudian perahu-perahu itu harus memberi persembahan kepada sang Raja Dharma Lokapala. Beberapa tempat pelabuhan perahu ada di Jawa Barat, yang pesisirnya dijaga oleh bala tentaranya, sampai pesisir Jawa Barat, Pulau Apuy, dan pesisir selatan Pulau Sumatera. Dharma Lokapala kemudian menetap di wilayah Pulau Jawa bagian barat paling ujung, yaitu di daerah sekitar Pandeglang sekarang, dan menikah dengan Dewi Pohaci Larasati putri seorang penguasa setempat, yaitu Akitirem. Karena itu Sang Akitirem kemudian menganugerahkan pemerintahan dan wilayahnya kepada sang menantu. Dengan demikian, pada tahun 52 Tarikh Saka atau sekitar 130 Masehi, Dharma Lokapala dinobatkan menjadi Raja Salakanagara, dengan berikut 15 wilayah bawahannya yang disebut Salakanagara, dengan ibu kotanya adalah kota Rajata. Konon, kota inilah yang disebut Arjira oleh Ptolemes dalam tahun 150 Masehi, terletak di daerah Teluk Lada Pandeglang. Kota ini sampai tahun 362 menjadi pusat pemerintahan Raja-Raja Dewa Warman, dari Dewa Warman ke-1 sampai Dewa Warman ke-8. Setelah Akitirem meninggal, Dharma Lokapala kemudian resmi menggantikan sebagai penguasa dan kemudian dinobatkan sebagai Raja pertama Salakanagara dengan gelar Dharma Lokapala Dewa Warman Haji Raksagapura Sagara, dengan ibu kota Rajatapura. Sedang istrinya, Dewi Pohaci diberi gelar Dwi Duan Rahayu. Dan pada saat itu juga diberlakukan penanggalan Sunda yang kemudian dikenal dengan sebutan Saka Sunda. Dharma Lokapala Dewa Warman Haji Raksagapura Sagara adalah raja yang gagah perkasa yang mahir dalam berperang. Pada zamannya perompak laut sangat merajai di lautan, dan ada juga yang berusaha untuk merebut kekuasaannya. Tetapi para perompak dapat dikalahkan dan dibinasakan tanpa tersisa. Dharma Lokapala Dewa Warman Haji Raksagapura Sagara atau Dewa Warman I berkuasa selama 38 tahun, sejak dinobatkan pada tahun 52 Saka atau sekitar 130 Masehi. Selama masa pemerintahannya, ia mengutus adiknya yang merangkap menjadi senapati, bernama Bahadura Hariganajaya Sakti untuk menjadi raja daerah di Mandala Ujung Kulon.
Sedangkan adiknya yang lain yang bernama Sang Swetaliman Sakti, sebagai perana raja kemudian dijadikan raja di Tanjung Kidul dengan ibu kota Agrabitapura sekitar daerah Cianjur Selatan dan wilayahnya membentang ke barat sampai ke Teluk Palabuhan Ratu. Dharma Lokapala beristri 2 orang. Pada awalnya ia menikah dengan putri dari Gaudi Nagari, India Barat. Sang istri meninggal di negerinya, dan di sana ia mempunyai anak beberapa orang. Sedangkan istrinya yang kedua yakni Sri Powahaci Larasati namanya, putri dari sang juru labuhan Akitirem di wilayah Pandeglang, Banten. Dari perkawinannya dengan Sri Powahaci Larasati atau Sang Dewi Dwani Rahayu, mereka mempunyai anak beberapa orang. Seorang di antaranya yang tertua kemudian menggantikan ayahnya menjadi raja, yang bernama Dikwijayakasa Dewa Warman Putra atau Dewa Warman II. Dharma Lokapala Dewa Warman Haji Raksagapura Sagara atau Dewa Warman I berkuasa selama 38 tahun antara tahun 90 sampai 117 Tarik Saka atau antara tahun 168 sampai 195 Masehi. Raja kedua Salakanagara dari dinasti Dewa Warman adalah Dikwijayakasa Dewa Warman Putra atau dikenal dengan Dewa Warman II. Ia berkuasa selama 27 tahun, antara tahun 90 sampai 117 Tarik Saka atau antara 168 sampai 195 Masehi. Ia merupakan putra sulung dari Raja Salakanagara pertama Dharma Lokapala Dewa Warman dengan istrinya Dewi Pohaci. Dewa Warman II beristrikan seorang putri dari keluarga Raja Singhalan Nagari. Dari pernikahannya ini lahir diantaranya seorang putra mahkota yang bernama Singhanagara Bimaya Sawirya. Pada masa pemerintahannya wilayah Salakanagara diserang perompak dari negeri Cina yang menyerang penduduk dan menjarah kekayaan terutama perhiasan dan pakaian. Dan ia dengan bala tentaranya yang jumlahnya banyak, segera datang membebaskan penduduk dari bahaya besar dari perbuatan khianat sang penyamun. Semua perompak tewas tanpa sisa, yang tertangkap semuanya dibunuh. Raja ketiga dinasti Dewa Warman, dengan gelar Singhanagara Bimaya Sawirya dan terkenal dengan sebutan Dewa Warman III. Singhanagara Bimaya Sawirya menggantikan ayahnya Dikwijayakasa Dewa Warman Putra atau Dewa Warman II menjadi raja di Salakanagara sekitar tahun 117 sampai 160 Saka atau antara tahun 195 sampai 238 Masehi. Sang Dewa Warman ketiga bersahabat dengan negeri Cina, demikian pula dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Baratanagari, India. Singhanagara Bimaya Sawirya atau Dewa Warman III merupakan putra dari Raja Dikwijayakasa Dewa Warman Putra atau Dewa Warman II dari istrinya yang berasal dari sanak keluarga Raja Singhalan Nagari putri dari kerajaan yang ada di Jawa Tengah, dan Singhanagara Bimaya Sawirya berputra beberapa orang, perempuan dan laki-laki. Salah seorang di antaranya yang tertua perempuan yaitu Dewi Tirtalengkara namanya, dijadikan istri oleh Dharma Satyanagara, sang menantu raja ini yang menggantikan menjadi penguasa negara. Raja keempat dinasti Dewa Warman, Dharma Satyanagara yang kemudian terkenal dengan nama Dewa Warman IV. Dharma Satyanagara memerintah antara tahun 160 sampai 174 Tarik Saka atau antara tahun 238 sampai 252 Masehi. Pada awalnya Dharma Satyanagara menjadi raja di ujung kulon dan setelah dijadikan menantu oleh sang Raja Dewa Warman IV, ia kemudian menjadi raja keempat kerajaan Salakanagara. Dharma Satyanagara menikahi putri Singhanagara Bimaya Sawirya atau Dewa Warman III yang bernama Dewi Tirtalengkara atau Sang Dewi Ningrum. Dari pernikahannya dengan Dewi Tirtalengkara dengan Dharma Satyanagara lahir beberapa orang, salah seorang yang tertua perempuan yaitu Rani Mahisa Suramardini Warman Dewi. Raja kelima dari dinasti Dewa Warman, Dharma Satyajaya Warunadewa yang menggantikan mertuanya Dharma Satyanagara atau Dewa Warman IV. Dharma Satyajaya Warunadewa memerintah selama 24 tahun antara tahun 174 sampai 211 Tarik Saka atau antara tahun 252 sampai 276 Masehi. Pada awalnya Dharma Satyanagara menjadi raja di ujung kulon dan setelah dijadikan menantu oleh sang Raja Dewa Warman IV, ia kemudian menjadi raja keempat kerajaan Salakanagara.
Dharma Satyanagara menikahi putri Singhanagara Bimaya Sawirya atau Dewa Warman III yang bernama Dewi Tirtalengkara atau Sang Dewi Ningrum. Dari pernikahannya dengan Dewi Tirtalengkara dengan Dharma Satyanagara lahir beberapa orang, salah seorang yang tertua perempuan yaitu Rani Mahisa Suramardini Warman Dewi. Raja kelima dari dinasti Dewa Warman, Dharma Satyajaya Warunadewa yang menggantikan mertuanya Dharma Satyanagara atau Dewa Warman IV. Dharma Satyajaya Warunadewa memerintah selama 24 tahun antara tahun 174 sampai 211 Tarisaka atau antara tahun 252 sampai 276 Masehi. Dharma Satyajaya Warunadewa menjadi raja karena menikahi putri sulung mertuanya Dharma Satyanagara atau Dewa Warman IV yaitu Mahisa Suramardini Warman Dewi. Ia memerintah bersama istrinya, tetapi ketika suaminya meninggal karena bertempur dengan para perompak di lautan, sang istri kemudian menggantikannya sebagai raja. Dharma Satyajaya Warunadewa meninggal di tengah lautan ketika berperang melawan perompak. Ketika itu ia menjadi panglima angkatan laut memimpin bala tentara memerangi perahu para perompak yang menaiki perahu besar 3 buah, sedangkan perahu kerajaan 4 buah. Tampak saling menghantam pada waktu berperang. Dharma Satyajaya Warunadewa dipanah dari belakang oleh perompak, kemudian ia meninggal. Tetapi para perompak dapat dikalahkan oleh pasukannya dan banyak yang tewas terapung di air, dan yang masih hidup ditawan semuanya. Raja ke-6 Salakanagara dari dinasti Dewa Warman adalah Mahisa Suramardini Warman Dewi. Rani Mahisa Suramardini Warman Dewi menggantikan suaminya sebagai raja ketika suaminya gugur melawan bajak laut. Mahisa Suramardini Warman Dewi memerintah antara tahun 174 sampai 211 Tarisaka atau antara tahun 252 sampai 289 Masehi. Kemudian yang menjadi raja di kerajaan Salakanagara adalah putranya Sang Ganayana Dewa Linggabumi atau Dewa Warman VI. Raja ke-6 Salakanagara dari dinasti Dewa Warman adalah Mahisa Suramardini Warman Dewi. Rani Mahisa Suramardini Warman Dewi menggantikan suaminya sebagai raja ketika suaminya gugur melawan bajak laut. Mahisa Suramardini Warman Dewi memerintah antara tahun 174 sampai 211 Tarisaka atau antara tahun 252 sampai 289 Masehi. Kemudian yang menjadi raja di kerajaan Salakanagara adalah putranya Sang Ganayana Dewa Linggabumi atau Dewa Warman VI. Dalam carita Parahyangan dan catatan Bujangga Manik bahwa sekitar kaki Gunung Tampo Omas atau Tampo Mas terdapat sebuah kerajaan bernama Medang Kahyangan. Kerajaan Medang Kahyangan adalah salah satu kerajaan kuno yang ada di wilayah Sumedang, Jawa Barat yang tidak pernah diulas dalam sejarah umum di Tatar Pasundaan. Didirikan sekitar tahun 174 Tarisaka atau sekitar tahun 252 Masehi di kaki Gunung Tampomas yang terletak di antara Kecamatan Congyang dan Kecamatan Buah II Kabupaten Sumedang. Sewaktu Dharma Satyajaya Warunadewa atau Dewa Warman V atau Jagat Jaya Ningrat menurut Babat Sumedang, memerintah di kerajaan Salakanagara sebagai raja kelima antara tahun 174 sampai 211 Tarisaka atau antara tahun 252 sampai 276 Masehi, putra-putranya dari istri lainnya yaitu Sri Nur Cahya putrinya Sang Prabu Wisesa dan Sang Dewi Kencana mempunyai anak 7 orang yang meninggalkan istana menuju ke arah timur dan memilih berdiam di daerah pegunungan, yang sekarang berada di wilayah Kabupaten Sumedang. Ketujuh putra Dharma Satyajaya Warunadewa tersebut adalah Prabu Daniswara atau Sumaradira, Jaya Sampurna, Indrasari atau Dalem Tumenggung, Larasakti, Jayabuana Ningrat atau Banas Banten dan Sanyak atau Sari Hatimah. Pada awal abad ketiga Masehi, wilayah Sumedang dahulu masih hutan belantara. Putra-putranya Dharma Satyajaya Warunadewa Raja Salakanagara kelima mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Medang Kahyangan, di mana Gunung Tampomas dijadikan sebagai tanda atau simbol keratuan. Di kaki gunung tersebut, Sumaradira berdiam dan menjadi seorang raja resi yang dikenal dengan nama Prabu Daniswara. Situs makamnya berada di Blok Ciemutan, Dusun Cilumbing, Desa Cikurubuk, Kecamatan Buah II, Kabupaten Sumedang.
Kerajaan Medang Kahyangan ini lebih dahulu ada sebelum berdirinya Kerajaan Tarumanagara oleh Jaya Singawarman Raja pertama Tarumanagara antara tahun 358 sampai 382 Masehi. Dan simbol pengakuan berdirinya Kerajaan Tarumanagara adalah Gunung Datar yang berarti Dangyang Tarumanagara, berada di wilayah Kecamatan Sumedang Utara. Saudara-saudara Prabu Daniswara Raja Kerajaan Medang Kahyangan menyebar ke setiap wilayah di Sumedang. Dua orang diantaranya yaitu Jaya Sampurna dan Indrasari atau dalam Tumenggung, menyebarkan ajaran Hindu ke wilayah pengiring Medang Kahyangan dari Kerajaan Salakanagara di sekitar sebelah selatan Sumedang. Situs makamnya ada di Gunung Susuru Parigi, Kelurahan Pasanggerahan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Boleh jadi wilayah Pasanggerahan dan sekitarnya ini, dulunya merupakan bagian wilayah Katumenggungan di masa Kerajaan Medang Kahyangan pengiring dari Kerajaan Salakanagara, yang pusat kerajaannya berada di suku Gunung Tampomas. Di situs Gunung Susuru, Parigi, Kelurahan Pasanggerahan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang ini selain makam Jaya Sampurna, makam Indrasari atau dalam Tumenggung, makam Gajah Handaru, makam Pengawal Setia, juga terdapat 42 makam yang tidak diketahui identitasnya. Salam santun. you